Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu IPS KD 3.1, PPKN KD 1.1, 2.1, dan 3.1. Dan yang terakhir Bahasa Indonesia KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara saksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Yang kelima, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Penny memperhatikan lingkungan alam di sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya yang subur dan alamnya sangat kaya, kata Penny. Penny, kekayaan dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak cuma sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya semakin bangga jadi anak Indonesia, sahut Penny. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut pada tahun 2010. Di situ tertera berbagai warna yang menunjukkan kepadatan penduduk pada masing-masing provinsi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau muda, kemudian ada yang kuning,
ada yang orange, ada yang merah. Semua provinsi memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil dari informasi geospasial, Pulau Jawa yang menduduki penduduk yang kepadatannya sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Ya, setelah kalian mengamati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2010, silakan kalian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis kalian. Selanjutnya, wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan, telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Berikut peta tentang persebaran keberagaman suku yang ada di Indonesia. Setiap provinsi atau daerah memiliki suku yang berbeda-beda. Contohnya di Pulau Jawa ada suku Jawa, kemudian ada suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, kemudian di Sumatera ada suku Minang, di Papua ada suku Nias, dan masih banyak lainnya. Pasangkan antara pulau dan suku bangsa yang tepat dengan membuat garis. Di situ terdapat peta provinsi dan gambar pakaian maupun tarian adat dari setiap daerah suku masing-masing. Selain persebaran penduduk, kemudian persebaran suku, Indonesia juga terdapat peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Contohnya warna biru yang menunjukkan beragama Islam, warna merah menunjukkan yang beragama Katolik, warna kuning menunjukkan agama berwarna Buddha, kemudian warna orange menunjukkan beragama Kristen, kemudian warna ungu beragama Hindu, dan warna merah muda yaitu Konghucu. Perhatikan bacaan berikut ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha,
Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intoleran umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan yang lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intoleran umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Ide pokok pada masing-masing paragraf di atas. Yang pertama, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Untuk paragraf yang kedua, yaitu tentang kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian ide pokok paragraf ketiga, yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dirancangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Selanjutnya untuk ide pokok paragraf keempat, yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Yang kelima, ide pokoknya yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Yang keenam, yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah
kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama. Yang ketujuh yaitu tri kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Berikut nilai-nilai luhur yang terkandung pada setiap sila pada Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai luhur, maksudnya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah yang diyakininya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai luhurnya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai luhur tentang gotong royong, kerjasama, mencintai kebudayaan daerah sendiri. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai luhur musyawarah untuk mencapai kata mufakat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melakukan pembangunan nasional dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang sangat luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Faktor yang terakhir nomor 6 itu beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya meski masih belajar di rumah. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.